Oke, teman-teman, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya terkait pemrograman garis besar. Nah, kemarin teman-teman sudah sampai sini ya, membuat about, di mana kita membutuhkan ya row. Nah, ini dia. Kita bungkus dalam section, lalu kita bungkus lagi di dalam kontainer. Kenapa? Kalau tidak pakai kontainer, nanti dia akan memenuhi ruangan layar, ya. Terus kita buatkan lagi kelasnya untuk baris row-nya ya, yang dipakai untuk about, dan kita kasih garis. Nah, garisnya ini kita taruh di sini ya. Width-nya 120 pixel, lalu kita kasih border top 4 pixel, soft warnanya 999 abu-abu. Oke. Nah, ini ya program 1, kita tandai aja boleh. Kita tandai dengan keterangan seperti ini, komentar ini ya. Nah, ini baris kedua, akhir about ya. Nah, sekarang kalian siapkan dulu gambar yang nanti akan kita gunakan di dalam galeri atau portofolio kita. Saya buka dulu ya mockup-nya. Oke, nah ini ya mockup-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat ini. Oke, nah, ini ya. Nah, kita akan membuat portofolio. Kita akan membuat section baru lagi ya. Kita kasih section. Isinya ada portofolio dan ada gambarnya nanti. Nah, jadi kalian siapkan dulu gambar. Nah, kebetulan saya sudah menyiapkan ini ya, dengan dimensi yang sama. Oke. Nah, coba kita lihat dimensinya. Nah, sama ya. 600 dikali 433. Oke, gimana cara membuatnya? Kalian bisa menggunakan Paint atau menggunakan Corel Draw. Kalian cari aja di internet supaya ini ya, dapat ilmu tambahan bagaimana merubah gambar dengan dimensi sekian. Oke. Nah, setelah siap, kita akan membuat portofolio. Jadi kita enter dulu, kita kasih enter portofolio. Kita akhir portofolio. Oke. Sekarang kita kasih section ya. Section. Terus kita kasih container, div container tab. Terus kita butuh baris ya. Jadi ini kan baris pertama nih, portofolio ini baris pertama, ini baris kedua, dan yang dipakai kolomnya itu 12 karena dia menghabiskan satu baris full ya, jadi pakai 12. Kelas container, terus kita kasih row, oke, ini row ya, row. Terus kita bungkus lagi dalam kolom, kita pakainya SM ya,
yang 12. Oke, terus kita kasih heading 2 portofolio, kita kasih garis ya. Oke, kita save, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini ya, belum ke tengah ya. Oke, kita tengahkan garisnya aja. Ini ya, text center. Kita lihat. Oke, udah ke tengah ya. Sudah ke tengah. Oh iya, ini kita kasih jarak ya, about-nya ini. Apa namanya, supaya ada jarak dengan ini. Nah, kita kasih jarak di CSS-nya section ini ya. Kita kasih section pakai T, section. Nah, height-nya itu 300 pixel. Ya, kita save, kita lihat hasilnya. Nah, jaraknya ya udah muncul 300 pixel. Kalau kurang kalian bisa tambahin, misalkan 500 pixel. Kita lihat hasilnya. Nah, ya. Oke, sudah. Oh ya, portofolio ingin saya samakan dengan Jumbotron background-nya ini. Jadi kita bisa lihat ke Jumbotron. Di Jumbotron itu warnanya apa sih? Kita lihat Jumbotron dia. Nah, ini background colornya ini ya, tapi terus section di sini di portofolio kita kasih kita kasih, oh iya, kita kasih nama dulu. Kita kasih nama, di sini belum kasih nama ya. Section kelasnya itu galeri. Kita kasih ID juga galeri. Di ID itu nanti yang mempermudah kita pemanggilan di dalam satu halaman ya, yang kemarin saya tunjukkan seperti apa, one page itu. Oke, kelasnya galeri, ID-nya galeri. Nah, baru bisa kita kasih nama di sini. Karena dia berupa kelas, kita kasih galeri. Nah, ini ya, kita save. Coba kita lihat hasilnya. Dan berwarna portofolio ini. Oh, ini saya save ya. Saya save. Kita refresh. Nah, ini dia. Oke, itu sama ya warnanya. Nah, section ini dia kena ini. Kena dari ini ya, dari about ini. Itu mengepet ini. Coba kita kasih. Oke. Nah, kurang dikit. Oke, paragraf. Save, kita refresh lagi. Maksimal gitu ya. Cukup ya. Terus sekarang kita butuh row yang kedua. Ini tadi punyanya row ini ya, row portofolio. Kita butuh row yang kedua. Div row. Kita taruh di sini 3 ya, tadi 3 gambar ya,
3 gambar. Ini 3 kolom berarti. 12 dibagi 3 manakah kita butuh 4. Oke, berarti di sini kita kasih di core SM4. Nah, di sini kita butuh image. Nah, kita panggil dengan img, source-nya, alamatnya. Nah, di sini kan kita di bootstrap ini ya, lalu foldernya img. Kita panggil nih img garis miring nah ini satu png. Saya kasih dulu ya 1.png. Coba kita save, kita lihat hasilnya. Oke, udah muncul ya, tapi ini terlalu besar, bahkan melebihi dari height-nya, tingginya si portofolio. Kayaknya portofolionya kurang tinggi nih ya, yang tidak cukup. Oke, ini nah kita bungkus dia, jadi nanti rencananya ini bisa diklik gambarnya, begitu diklik dia akan besar, namanya highlight ya. Kita bungkus dulu dengan A. Nah, A-nya ini membungkus ini ya. Oke, jadi berubah menjadi link tuh ya, menjadi link. Terus bisa kita kasih kelas di sini, kelas thumbnail. Kita cek dulu di bootstrap. Bootstrap 4.2 ya, jangan lupa kita pakai 4.2. Kali ini thumbnail image, thumbnail taruhnya di img, kelasnya ini ya, jadi ada ininya, ada apa namanya, backgroundnya img class image thumbnail. Dari copy ya, kita save, kita kasihnya. Nah ya, udah kecil ya, udah kecil. Nah, sekarang kita copy aja ini file-nya, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dia otomatis akan memenuhi area. Oke, gambarnya kita ganti, tadi saya sudah punya. Oh ya, alternatifnya juga diisi ya. Alternatif itu menandakan kalau nanti gambarnya hilang dalam folder, maka dia akan menunjukkan image 1 gitu. Jadi gambar 1. Ini juga image 2. Ini image 3. Lupa ya tulisnya, ini image 4. Image 5. Dan ini image 6. Nah, ini kita ubah jadi 6, 5, 4, 3, 2. Kita save, coba kita lihat hasilnya ya. Oke, udah berubah ya. Oke, jadi ya, nah ini dia nih, height-nya kurang tinggi tuh ya, dia nggak dapet nih. Oke, coba kita perbaiki height-nya menjadi 700 di section ya, CSS-nya kita refresh. Oke, dapat ya. Oke, dapat ini. Kira-kira cukup. Nah, sekarang kita lanjut ke kontak. Jadi warnanya itu seperti ini, maksud saya belang-belang gitu ya. Kita tahu nih section yang mana gitu. Oke, kita kasih kontak sekarang. Sama seperti portofolio, kalian mau kopas juga boleh, atau mau
lagi seperti saya juga boleh. Kontak. Kontak. Oke, kita bungkus lagi dengan section. Perlu dikasih kelas nggak? Kasih kelas ya. Section kontak. Jadi nanti biar gampang. Terus kita kelasnya kontak. Terus kita kasih ID-nya kontak. Ya. Nah, ini kita bungkus dengan kontainer lagi. Terus kita butuh row. Ya ini ya, jadi habit ya, kebiasaan dalam membuat coding. Pembungkusannya dalam Bootstrap itu seperti ini. Terus kita butuh teks kan. Ini udah dalam baris pertama ya, baris pertama. Oh iya, sorry, satu lagi. Div call sm12 ya. Terus baru kita tulis H2. H2 itu kan heading ya, di HTML diajarin sama Pak Dani. H2 kontak. Kontak bahasa Indonesia aja ya, kontak. Di sini juga kontak, ID-nya kontak. Kontak, lalu kita kasih HR. Oke, coba di save, kita lihat hasilnya. Nah ini dia, ini ya, natap ya. Kita kasih ini deh, kita kasih P. Jadi nggak rapi codingannya. Coba lagi. P tab, sorry. Ini biar rapi codingannya. Oke, kontaknya kita ketengahkan sekarang. Text center. Kita save, lihat lagi. Oke, sudah ya. Portofolio dan kontak. Nah, apa isinya? Ada nama, email, pesan sini ya. Oke. Coba kita cari di Bootstrap-nya, namanya form control. Nah, ini dia nih. Oh, ini ya. Nah, ini kita copy aja. Nanti di sini jadinya ini ya. Jadinya nama, email, dan pesan. Nama, email, dan pesan. Oke. Kita copy. Ada tombol submit-nya ya, ada kirim pesan ya. Oke, ini kita copy. Kita paste di sini, kita bikin lagi row-nya. Ini div siapa nih? Oh, div ini ya. Jangan lupa nih, hati-hati. Ini div-nya row. Oke, kita bikin lagi di sini. Div row. Row yang kedua ya, row untuk si kontaknya itu. Terus kita kasih div call sm12. Oke, kita paste. Berantakan, tenang aja, kita perbaiki lagi, kita blok sampai yang berantakan ini. Ctrl Shift V IN, indent line. Oke, save. Kita refresh, kita coba lihat hasilnya. Oke, jadi ya. Sekarang kita edit ini. Ini untuk email address, kita copy aja. Kita paste lagi. If class form-nya ini adalah kelasnya Bootstrap, jadi nggak usah diganti. Yang for-nya ini kita ganti, ya, for-nya ini. Jadi maksudnya itu kalau kalian mau klik di sini, nah dia akan otomatis aktif di sini. Kalian aktif di sini juga sama, ya. Jadi itu hubungan antara for dan ID.
Nah, kalau for-nya saya ganti 1, nah, supaya email address ya, saya klik ini nggak bakal nyala di sini. Nah, kalau ini kan nyala. Oh, langsung ke atas ya, karena dia ID-nya example. Nah, kalau ini saya ganti jadi 1, for-nya 1, ID-nya 1, maka dia nyambung nanti. Nah, klik nyalanya, kalau ini diklik nyalanya ke sini. Itu ya, penggunaan for dan ID. Nah, for-nya ini untuk nama. Karena di sini kita kasih nama, di ID-nya juga nama. Oke, placeholder itu teks yang muncul di dalam area ini, nah, enter email ini. Placeholder kita ganti, dimasukkan nama Anda di sini. Kita save, kita lihat, kita refresh. Nah, ini ya, masukkan nama Anda di sini. Small ID-nya itu kan yang ini, will never send. Kita hapus saja. Yang di sini kita hapus. Oke. Sekarang yang email address. Email, for-nya ganti email. Ini juga email saja. ID-nya juga jadi email. Masukkan email. Bahasa Indonesia ya. Nah, kami akan menyimpan email Anda. Kami tidak akan menyebarkan email Anda. Kami tidak akan menyebarkan email Anda. Oke, terus ya. Terus ini yang terakhir apa? Pesan ya. Pesan. Nah, pesan ini itu kan maksudnya bisa banyak ya. Sementara kalau kita input di sini, ini masih jadi password ya. Coba saya ganti dulu menjadi tipenya teks. Oke, tipe ini menunjukkan tipe inputannya. Kalau nama itu tipenya nih teks juga ya. Teks. Email itu berarti inputnya harus bertipe email. Password itu tipenya pesan kan. Pesan. Pesan. Refresh. Ya. Placeholder-nya isi pesan Anda di sini. Terus, ya. Nah, kalau kalian mau cerita, itu banyak pesan. Kalau bentuknya teks itu akan seperti ini. Nah, kita pengen di sini bisa ke bawah, gitu ya. Nah, itu dinamakan text area. Di Bootstrap ada yang namanya text area. Nah, kalian ke form control, coba form control. Nah, ini example text area. Jadi bisa diginiin tuh, bisa digeret-geret apa namanya kolomnya. Apa kodenya? Nah, coba kita di sini. Nah, ini ya kita copy dari sini. Labelnya ini text area. Ini kita copy aja. Kita copy. Ini kita pakai ya. Sampai kita pakai. Kita paste di sini. Dibantahkan ya. Ctrl C P. Ini kita ganti jadi pesan. For-nya juga pesan, ID-nya juga pesan. Barisnya berapa? 3. Oke. Cukup ya, coba kita cek hasilnya. Nah, 3 kolom itu seperti ini. 1, 2, 3. Enter. 1, 2, 3. Tapi ini jika kita perbesar ya. Yang muncul defaultnya itu 3 kolom. Maksudnya gitu ya. Nah, check me out-nya itu tidak perlu. Maka ini bisa kita hapus dari div ya. Buttonnya itu kirim pesan. Oke, coba kita lihat hasilnya. Oke, jadi ya kirim pesan. Cuman ini kok agak lebar ya sepertinya.
kita ingin dia jaraknya hanya segini saja, ya, jaraknya hanya sampai sini. Nah, kita mainkan di sini. Kita hanya ingin pakai dia, saya hanya ingin 4 kolom. 4 kolom, berarti kan sisanya 8 kurangi 4 berapa? 6 ya. 6 itu dibagi kanan kiri 6 ini sama ini jumlahnya 6. Berarti di sini 3, di sini 3. Oke. Maka di sini offsetnya diisi 3. Oke. Karena sisa 3-nya nanti untuk ditaruh di sini, diatur otomatis oleh bootstrap-nya. Kita refresh. Terlalu kecil ya. 3 tambah 3 6, 6 tambah 4 10. Oh, kurang ya, 4 harusnya. 4. Nah, ini ke tengah ya. Nama kan nggak perlu panjang-panjang ya. Nama itu Mario Setiawan. Terus email itu Mario Setiawan. Nah, nggak ada yang penting ya. Pesannya itu nanti kalau mau panjang silahkan ke bawah aja. Oke. Jadi gitu pembagiannya. 4 itu kolom 4 kolom yang mau dipakai, sisanya kan 4. Sisanya 8. Itu dibagi 2. Yang kiri sama yang kanan. Ini kita untuk ngatur yang kiri, yang kanan otomatis oleh bootstrap, gitu ya teman-teman. Oke, selesai sebenarnya ini. Oh, malah save. Ini ya, save. Nah, sekarang supaya lebih bagus, sebenarnya kita perlu ini, footer. Ya, kita kasih footer ya. Footer, akhir footer. Nah, di bootstrap itu footernya yang ada seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini footernya seperti ini ya. Nah, saya kurang tertarik dengan footer yang seperti ini. Nah, akhirnya saya mencari di internet nih teman-teman. Ada yang namanya Mockup Plus. Dia memberikan Bootstrap 4 footer template. Nah, saya pakai yang ini nih. HTML, CSS, Mobile Responsive Footer. Teman-teman klik aja di sini ya. Klik di sini, nanti dia akan membukakan kode pen. Nah, ini tinggal teman-teman copy ya, di copy untuk footernya sampai sini. Berarti di sini kita paste. Nah, gitu ya. Kita perbaikin ya, kita rapiin dulu. Kita rapiin footer setelah ikutan ya. Ctrl Shift P ini. Oke, dihapus. Nah, coba kita lihat. Coba kita lihat hasilnya bagaimana. Apakah seperti ini ya? Dia nunjukin tuh seperti ini nanti hasilnya. Tuh, kok begini? Ya, karena CSS-nya belum kalian ikut sertakan. Coba dilihat lagi, itu ada CSS-nya ya. Nah, ini kita copy nih CSS-nya. Karena di dalam Bootstrap itu tidak disediakan yang seperti ini. Ini bikin sendiri ya. Nah, jadi kita copy aja di CSS kita di sini nih. Oke, kita save. Nah, coba sekarang kita lihat hasilnya. Seret. Nah, gitu ya. Loh, kok ini ketutupan? Oke, tenang-tenang. Tadi di dalam kode pen dikatakan remove this as your own. Nah, HTML bodinya ini bisa kita hapus ya. Karena dia akan kena sampai HTML-nya. HTML dan body itu kan punyanya ini ya. Bawaannya HTML ini. Nah, ini loh, sampai HTML dan body kena. Jadi HTML dan bodinya kita hapus.
Nah, ini dia nih. Kita hapus, kita save, kita lagi refresh. Oke. Nah, dia hanya fokus di sini. Nah, sekarang teman-teman perbaiki yang ini deh, sosialnya ya. Link sosial ini teman-teman bisa cari di sini nih, icons8.com. Ya, sini ada banyak banget dan sudah saya download ya. Hasilnya seperti ini. Teman-teman pilih aja kalau download, nanti kan dia suruh daftar dulu. Daftar aja pakai email. Cari yang PNG dan ukurannya 48 pixel lalu download. Oke, download ya. Nanti tinggal teman-teman pindahin ke dalam folder IMG, satu folder dengan bootstrap-nya. Terus tinggal kita panggil ini ya, saya udah download icon Facebook. Oke, ini saya copy. Di mana ikonnya? Ikonnya itu di sini. Nah ini dia, sosial ya, link sosial. Kita hapus source-nya, alamatnya dia online ya. IMG paste. Nah ini kita save, coba kita lihat hasilnya. Ya. Oke, udah berubah ya. Facebooknya udah berubah. Sekarang saya ingin Instagram. Jangan lupa IMG. Kita panggil dulu foldernya. Nah, sekarang kita lihat. Oke, udah berubah ya. Facebook, Instagram, Twitter. IMG. Nah, ya. Kalau diklik dia belum ini ya, belum mengarah, karena ini kita hanya pakai template HTML ya, walaupun nanti bisa dikasih link sih. Kalau mau dikasih link berarti teman-teman bungkus dengan A. Nah, ini kita cut, ini kita taruh sini. Nah ini ya, hrefnya misalkan Facebook saya ya, Facebook saya itu caranya gimana ya, ini dapatnya. Oh ini dia. Oke, bisa kita taruh di hrefnya ini. Nah di sini nih, A-nya ini membungkus image ini ya. Tutup A-nya di sini, dia membungkus. Coba kita lihat. Refresh. Kita klik. Nah, udah berubah ya. Coba lihat di sini nih. Berubah ya. Tuh, kalau diklik. Nah, dia akan berubah menjadi Facebook Ismail Setiawan. Oke, jadi ini kita bungkus dengan A dulu aja. Penutup A-nya ini kita taruh di sini sebelum li ya. Nah, oke, kita copy sekarang. 1, 2, 3. Yang Twitter kita ganti menjadi YouTube. Google Scholar ya. Google Scholar dan LinkedIn. Oke, kita save, kita lihat hasilnya. Ya, jadi ya,
tinggal nanti kamu kasih linknya, alamatnya, taruhnya di mana, di dalam ref ini. Oke, cukup ini dulu, silakan dicoba-coba. Nanti kita lanjutkan dengan membuat tampilan website yang lebih dinamis lagi. Oke teman-teman, terima kasih, semoga yang sedikitnya bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.